Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Ayu Dewi Fadila. Saya dari kelas A1 Prodi PLB, Pendidikan Luar Biasa, dengan NIM 211F10087, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, di sini saya akan meresum deskripsi film yang berjudul Tare Zameen Par yang dirilis pada tahun 2007. Tare Zameen Par merupakan sebuah film drama India yang dirilis pada tanggal 21 Desember 2007 yang diproduksi dan disutradarai oleh Aamir Khan. Film Tare Zameen Par berisi kisah seorang penyandang disabilitas, yaitu penyandang kesulitan belajar atau disleksia yang bernama Ihsan Awatsi. Seorang anak kelas 3 SD yang mempunyai cara pandang berbeda. Parahnya, imajinasi serta cara pandang yang tidak biasa ini tidak diketahui oleh siapapun, sehingga Ihsan dicap sebagai anak yang bodoh dan aneh. Analisis tokoh yang ada di film Tare Zameen Par. Yang pertama bernama Ihsan Awatsi, seorang anak berumur 8 tahun penyandang disleksia atau kesulitan belajar dan dijuluki idiot. Sebenarnya ia adalah anak yang cerdas, senang berimajinasi, kreatif, dan periang. Namun karena kekerasan fisik dan mental yang dialami, ia berubah menjadi seorang anak yang pendiam dan pemurung. Sebenarnya ia sangat menyayangi kedua orang tuanya dan kakaknya. Ia juga merindukan sosok seorang ayah yang perhatian dan selalu berada di sampingnya. Dan yang kedua, tokoh yang bernama Ram Shankar Nikum, seorang penyandang disleksia atau kesulitan belajar yang menjadi guru di sekolah khusus anak-anak cacat yang kemudian juga mengajar seni di sekolah Ihsan. Ram adalah sosok guru yang menyenangkan dan sabar. Ram merupakan tokoh pahlawan dalam film ini. Oke, tokoh selanjutnya yaitu ayah Ihsan, seorang yang sangat disiplin dan ambisius. Ia menginginkan serba tepat waktu, mendapat hasil yang sempurna, dan dapat menjadi pemenang di setiap kompetisi. Selanjutnya yaitu Maya Awatsi, seorang ibu yang sangat menyayangi anak-anaknya. Maya adalah seorang wanita yang lemah lembut, tegar, menghormati, dan patuh terhadap suaminya. Ia mengorbankan karirnya demi bisa mendidik Ihsan, meski ia terkadang sulit untuk bersabar menghadapi Ihsan. Selanjutnya yaitu Yowan Awatsi. Yowan Awatsi adalah kakak dari Ihsan. Dia sangat menyayangi Ihsan. Dia adalah siswa terbaik di sekolahnya, hampir selalu mendapat nilai sempurna di semua mata pelajaran, dan juga memiliki banyak prestasi di bidang olahraga. Karakter Yohan merupakan gabungan dari karakter ayahnya, seorang yang ambisius, perfeksionis, dan sangat disiplin, dan karakter ibunya, seorang yang lemah lembut dan penyayang. Selanjutnya yaitu Rajan Damodran, adalah teman yang paling dekat dengan Ihsan. Ia anak yang paling disiplin dan pintar di kelasnya, teman yang paling peduli dengan Ihsan. Ia merupakan orang pertama yang mengakui Ihsan memiliki kemampuan lebih dalam menginterpretasi puisi. Analisis masalah pada film Tare Zameen Par tersebut. Analisis masalah pada film Tare Zameen Par ini adalah saat berada di sekolah,
Ihsan sulit menangkap pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Ihsan sering mendapat hukuman dari gurunya, salah satunya karena tidak bisa membaca paragraf yang diminta oleh gurunya. Tak hanya itu, Ihsan juga memiliki kesulitan dalam menulis dan kesulitan mengenal huruf. Misalnya, sulit membedakan antara D dengan B atau P. Dia juga susah membedakan suku kata yang bunyinya hampir sama. Misalnya top dengan pot atau ring dengan sing. Bukan hanya itu, dia juga sering menulis huruf secara terbalik. Yang ada dalam pikiran Ihsan adalah bayangan angka dan huruf yang berterbangan. Label sebagai anak yang bodoh, pemalas, tidak tahu malu kerap diberikan oleh guru dan teman-teman sekolahnya. Lalu, orang tua Ihsan dipanggil ke sekolah dan diberitahukan bahwa buku, membaca, dan menulis adalah musuh bagi Ihsan. Dan Ihsan sama sekali tidak memiliki kemajuan. Ihsan bahkan diperkirakan tidak ada naik kelas lagi. Kepala sekolah juga berkata bahwa mungkin Ihsan harus pindah ke sekolah lain yang bisa menampung anak-anak yang dianggap terbelakang seperti Ihsan. Ayah Ihsan yang tidak terima anaknya dikatakan terbelakang, balik menyalahkan pihak sekolah. Di sini ayah Ihsan belum menyadari ada sesuatu yang berbeda dari anaknya. Kemudian ayah Ihsan memutuskan untuk membawa Ihsan ke sekolah asrama, berharap ada kemajuan dalam diri Ihsan melalui proses pembelajaran asrama yang ketat. Ihsan bersikeras menolak keputusan ayahnya itu. Ibunya pun tidak rela apabila anaknya biasanya selalu dekat dengannya pergi ke sekolah asrama. Namun sayangnya keputusan ayah Ihsan sudah bulat. Ihsan harus pergi ke sekolah asrama dan jauh dari keluarganya. Ihsan terpisah dari keluarganya. Ihsan terpisah dari keluarganya di sekolah asrama pun. Ihsan juga tidak mengalami perkembangan. Bahkan para guru di asrama lebih keras padanya daripada gurunya saat sekolah sebelumnya. Di semua mata pelajaran, Ihsan menghadapi kesulitan. Dia tetap menganggap setiap pelajaran di sekolah sebagai musuhnya. Bahkan dia bayangkan seperti laba-laba yang siap menyerang dirinya. Tekanan yang ada di sekolah asrama yang membuat Ihsan semakin frustasi. Bahkan dia berhenti melukis. Solusi dalam film Tare Zameen Par ini, datanglah guru seni pengganti yang bernama Ram. Guru baru ini mempunyai metode mengajar yang berbeda dari guru-guru yang lain. Hal ini membuat Pak Nikum disukai oleh para siswa, tapi tidak oleh Ihsan. Keanehan tersebut membuat Pak Nikum berusaha mencari tahu apa yang terjadi pada Ihsan, dan akhirnya ia menyadari bahwa Ihsan ternyata mengalami disleksia atau kesulitan belajar. Dengan seizin kepala sekolah, Pak Nikum mendampingi Ihsan belajar membaca dan menulis dengan sabar dan insentif. Nikum mempunyai trik dalam membantu Ihsan, yaitu dengan menulis alfabet di kotak pasir dan menulis angka dengan menggunakan papan tulis dengan garis kotak-kotak, dari menulis angka raksasa satu papan penuh, lalu menyusutkannya menjadi huruf yang lebih kecil. Metode pembelajaran menulis ala Nikum pada akhirnya Ihsan dapat membaca dan menulis dengan benar. Tak ada lagi huruf yang terbalik atau salah menyusun kata. Tulisan Ihsan yang mulai rapi dan benar. Ihsan tidak pernah lagi mendapat nilai merah di sekolah. Lalu
untuk mengembalikan kepercayaan diri dan imajinasi Ihsan serta memacu kreativitas semua yang di asrama. Nikum mengadakan sebuah perlombaan melukis. Semua orang di asrama, termasuk pada guru killer, boleh mengikutinya. Karya yang menang akan dijadikan sampul buku tahunan. Melalui perlombaan itu, seluruh hadirin tercengah melihat hasil karya Ihsan yang luar biasa dan indah. Tak ada satupun yang menyangka bahwa Ihsan memiliki talenta melukis. Kesimpulan pada film Tare Zameen Par ini adalah setiap anak adalah pahlawan. Tidak ada manusia sempurna, tak peduli apa posisi kita dalam masyarakat. Setiap anak memiliki bakat dan kemampuan dengan cara mereka sendiri. Dan film ini semakin menguatkan apa yang selama ini saya yakini, bahwa tidak ada orang bodoh. Yang ada hanyalah perbedaan bidang kemampuan, kesesuaian cara belajar, dan ketekunan. Karena si A yang tak pandai berhitung mungkin berbakat menonjol dalam olahraga. Si B yang dicap tak berbakat olahraga seperti ayahnya yang atlet, mungkin bakat istimewanya adalah menulis. Setiap anak itu istimewa, sehingga kita tidak bisa menggeneralisasi kemampuan mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai resume deskripsi film yang berjudul Tare Zameen Par ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.